Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sodikin Iskandar, asal instansi SMP Negeri 1 Atap 1 Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan IPA dengan nomor UKG 2015012496661, nomor induk mahasiswa 2301103922097730. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja PPG pada siswa SMP kelas 7 dengan materi perubahan iklim menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Apakah hadir semuanya? Hadir. Tidak ada yang sakit? Tidak. Baik, berarti hadir semuanya ya. Dan sekarang silakan sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu, dan kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum dilanjut, silahkan kalian lihat ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Barangkali masih ada sampah yang berserakan, mungkin bisa diambil. Sampah dibuang dulu. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak punya sebuah tayangan video. Silakan kalian simak. Video tentang motivasi ya, supaya kita termotivasi untuk belajar. Bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah siap? Sudah termotivasi? Ya, baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita pertemuan kemarin materi kita sampai mana? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Nah, tentang pencemaran udara. Coba Bapak tanya bagaimana cara atau upaya untuk mencegah pencemaran udara. Angkat tangan. Muklis. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Terus melakukan penyaringan asap sebelum dibuang ke udara. Oke, yang lainnya. Terima kasih Muklis, luar biasa jawabannya, sangat bagus. Silakan yang lain bagaimana upaya untuk mengurangi pencemaran udara. Silakan, Letri. Mengalirkan gas buangan ke dalam air. Terus masih ada lagi? Membangun cerobong asap yang cukup tinggi. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita sekalian. Ya, Bapak punya tayangan gambar, silakan kalian perhatikan.
Coba ini gambar apa? Banjir. Gambar banjir ya. Mobil terendam. Kemudian kalau yang ini gimana? Keringan ya. Terus ada lagi. Yang ini apa, Pak? Gimana? Gunung es yang mencair ya, mencair ke lautan. Pertanyaan kenapa gitu kan ya? Air es bisa mencair, permukaan air laut bisa naik tadi. Kemudian ada keringan tadi ya. Kemudian banjir gitu ya. Mengapa aktivitas manusia bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup di bumi? Kemudian aktivitas apa yang dapat menimbulkan perubahan lingkungan? Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bapak kita punya 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang ke-1, melalui tayangan video pembelajaran tentang perubahan iklim dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis gejala lingkungan yang mengalami terjadinya perubahan iklim sesuai KPD. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video pembelajaran tentang perubahan iklim dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan ciri lingkungan yang mengalami perubahan iklim sesuai LKPD. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis masalah dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik secara kerjasama dapat merancang upaya mencegah perubahan iklim yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari sesuai LKPD. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang upaya mencegah perubahan iklim. Nah, jadi demikian kita punya 4 untuk tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan nanti kalian setelah paham ya bagaimana ciri lingkungan yang mengalami perubahan iklim, kemudian bisa mengetahui cara mencegah, nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa memberitahu kepada yang lain, kepada warga masyarakat atau kepada orang tua kita supaya kita bisa mengurangi terjadinya perubahan iklim. Untuk selanjutnya pembelajaran kita hari ini, jadi kita nanti akan belajar secara berkelompok ya. Sekarang kita sudah berkelompok. Kemudian kelompok ini nanti dibagi berdasarkan hasil pretest ya. Hasil pretest jadi digunakan nanti untuk penentuan kelompok. Kemudian nanti kalian akan melihat tayangan video, kemudian mencari masalah dari video tersebut, kemudian nanti akan Bapak bagikan LKPD, kalian mengerjakan LKPD, kemudian nanti setelah selesai mengerjakan LKPD dipresentasikan di depan per kelompok, kemudian selanjutnya LKPD dikumpulkan kembali dan akan Bapak nilai ya. Jadi kalian itu sejak mulai pembelajaran gitu ya sampai akhir pembelajaran itu aktivitas kalian Bapak nilai gitu ya. Dan di sini penilaiannya itu ada 3 jenis gitu ya. Pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian pengetahuan gitu. Penilaian sikap berarti sikap kalian Bapak nilai gitu ya. Dari mulai Bapak masuk sampai nanti selesai pembelajaran, bagaimana sikap kalian selama belajar gitu ya. Semuanya Bapak nilai. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Untuk keterampilan bagaimana nanti kalian berdiskusi gitu ya, mengemukakan pendapat, kemudian mempresentasikan di depan. Itu juga Bapak nilai ya. Dan selanjutnya yang ketiga untuk penilaian pengetahuan. Baik, sekarang kita laksanakan pretest melalui kuisis tadi yang link yang sudah Bapak bagikan. Dan bagi yang sudah siap, HP-nya, Chromebook-nya bisa dimulai.
Baik anak-anak, tadi kita telah melakukan pretest dan hasilnya sudah bisa kita lihat tadi. Dan ini akan dipergunakan untuk sebagai acuan atau dasar kita untuk belajar selanjutnya. Jadi nanti kalian bekerja berkelompok berdasarkan hasil pretest tadi ya. Selanjutnya, sekarang kalian perhatikan ke sini. Bapak punya sebuah tayangan video. Silakan simak baik-baik videonya. Panasnya suhu di bawah saja gitu. Jadi katakan tadi disebut mencapai suhu maksimum 30 banyak keringat itu programnya juga panas berkepanjangan cahaya soal resiko yang jadi apa masalah yang terjadi dari tayangan tadi? Nah, silakan nanti kalian buat rumusan masalahnya. Tadi kita sudah punya masalah ya dari tayangan video, dan silakan nanti kalian buat rumusan masalahnya, dan rumusan masalah tersebut bisa berupa kata tanya gitu ya, kata apa gitu kan, kapan, di mana, bagaimana gitu kan. Bapak akan membagikan LKPD. Firman. Baik, sudah semua ya LKPD-nya. Silakan kalian buka. Nah, LKPD-nya di sana di halaman pertama. Buka dulu. Sudah? Oke, sudah semuanya ya. Karena ada nama kelompok, kemudian ada anggotanya. Silakan kalian tulis. Berarti kelompok di sana tulis ketuanya, kelompoknya, kemudian namanya. Nah, selanjutnya di sana ada tujuan pembelajarannya, ada petunjuk pengisiannya. Mulailah aktivitas kalian dengan berdoa. Jangan lupa berdoa. Kemudian cermati dan pahami petunjuk pengerjaan LKPD. Kemudian kerjakan secara diskusi kelompok dengan tanggung jawab. Carilah referensi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan materi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD dengan tepat dan teliti. Berikan kesimpulan. Jadi kalian silakan kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Nah, di sana sudah ada perintahnya. Di sana ada aktivitas 1, ayo merumuskan masalah. Kemudian ada aktivitas 2, ayo membuat solusi. Ada aktivitas 3, ayo menyelidiki. Dan aktivitas keempat, ayo tampil di depan kelas. Dan terakhir ada ayo berefleksi. Silakan kalian berdiskusi. Dan untuk referensi di sana sudah ada link untuk mencari di Google. Kemudian bisa kalian cari di buku. Nah, sebagai referensi di Google di sana sudah Bapak bagikan linknya. Bisa dilihat juga di video di YouTube ya. Silakan, bisa dimulai. Masalah tadi kan
berupa kata tanya. Saya membuat solusi. Jadi yang pertama di sana kalian baca dulu. Nah, di sana kan ada bacaan. Kemudian di sana ada satu kasus. Kemudian dari kasus tersebut nanti silakan kalian buat pertanyaan sebanyak mungkin. Dan dari pertanyaan itu cari solusinya. Kemudian pilih salah satu solusi yang terbaik. Selanjutnya, sekarang silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Sesuai dengan urutannya tadi ya. Yang pertama selesai berarti kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 1. Ayo merumuskan masalah. Baca, cermati, dan pahami artikel di bawah ini. Buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah tersebut. 1. Apa yang menyebabkan kekeringan? 2. Mengapa permukaan air laut semakin naik? 3. Bagaimana cara mencegah perubahan iklim? 4. Bagaimana cara mengatasi perubahan iklim? Aktivitas 2. Ayo membuat solusi. Bagaimana solusi untuk membantu mengatasi dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim? Setiap peserta didik memberikan satu solusi dan tidak boleh sama. Solusi anggota kelompok. 1. Meningkatkan efisiensi energi. 2. Mengurangi limbah. 3. Meningkatkan transportasi berkelanjutan. 4. Meningkatkan kesadaran. Pilihlah satu solusi terbaik yang disepakati bersama. Solusi terbaik yang disepakati bersama adalah meningkatkan kesadaran. Alasan memilih solusi tersebut adalah meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Aktivitas 3. Ayo menyelidiki. Cari dan tuliskan sebanyak mungkin data atau informasi melalui buku, internet, video YouTube tentang A. Penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Aktivitas ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, termasuk karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. B. Dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim adalah mencakup menurunnya kualitas air, kerusakan hutan, kesehatan yang buruk, dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. C. Analisis solusi yang kalian tawarkan untuk meminimalisir terjadinya perubahan iklim.
meningkatkan transportasi berkelanjutan, menggunakan transportasi berkelanjutan seperti sepeda, kereta api, atau mobil listrik dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Aktivitas 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang perubahan iklim. Aktivitas 1, ayo merumuskan masalah. Baca, cermati, dan pahami artikel di bawah ini. Buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pertama, apa yang menyebabkan kekeringan? Kedua, mengapa permukaan air laut semakin naik? Ketiga, bagaimana cara mencegah perubahan iklim? Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi perubahan iklim? Aktivitas 2, ayo membuat solusi. Bagaimana solusi untuk membantu mengatasi dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim? Setiap peserta didik memberikan satu solusi dan tidak boleh sama. Solusi yang kami diskusikan tadi yaitu yang pertama, mengurangi limbah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan transportasi berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran. Pilihlah satu solusi terbaik yang disepakati bersama, yaitu mengurangi limbah. Alasan memilih solusi tersebut yaitu dengan cara mengurangi limbah plastik dan bahan kimia berbahaya dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Aktivitas 3, ayo menyelidiki. Cari dan tuliskan sebanyak mungkin data atau informasi melalui buku, internet, video YouTube, tenaga. A. Penyebab perubahan iklim. Penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Aktivitas ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, termasuk karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. B. Dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim merupakan menurunnya kualitas air, kerusakan hutan, kesehatan yang buruk, dan perubahan pola cuaca yang ekstrim. C. Analisis solusi yang kalian tawarkan untuk meminimalisir terjadinya perubahan iklim. Ada beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, meningkatkan efisiensi energi. Kedua, mengurangi limbah. Ketiga, meningkatkan transportasi. Keempat, meningkatkan kesadaran. Dan yang kelima, meningkatkan pengelolaan lahan. Kesimpulan yang kita buat adalah perubahan iklim dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Berdasarkan kasus yang telah kalian baca dan pahami, buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah tersebut. 1. Apa yang menyebabkan panas? 2. Mengapa air laut semakin menaik? 3. Cara mengatasi perubahan iklim. 2. Ayo buat solusi. Bagaimana solusi untuk membantu mengatasi mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim? Kita harus mencegah perubahan iklim agar kelangsungan hidup kita aman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya presentasi dari semua kelompok sudah. Selanjutnya sekarang silakan kalian untuk menanggapi apa yang ditampilkan dari atau dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung saja sebut nama, kemudian ditujukan kepada kelompok siapa kita mau bertanya. Disilakan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa itu El Nino? El Nino adalah suatu peristiwa naiknya suhu permukaan air laut di pantai Peru, Ekuador, bagian Amerika Selatan. Bagaimana? Kelompok 2, Najwa, sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan, masih ada.
Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa terjadinya pemanasan global? Efek rumah kaca mengakibatkan meningkatnya suhu udara di permukaan bumi sehingga mengakibatkan pemanasan global. Tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan? Bagaimana materinya bisa dipahami? Oke, baik. Sangat luar biasa ya tadi penampilan kita semua, mulai dari presentasi, kemudian tanya jawab, dan Bapak sangat mengapresiasi, dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, selanjutnya kalau sudah silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan kembali dan nanti akan Bapak nilai ya. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Mulai dari kegiatan awal sampai akhir, sekarang kita simpulkan. Silakan siapa yang bersedia untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang bersedia menyimpulkan. Gejala terjadinya perubahan iklim. Yang pertama, efek rumah kaca. Fenomena peristiwa pemantulan kembali energi panas matahari oleh gas rumah kaca yang berlangsung secara terus-menerus tanpa ada panas yang diteruskan keluar angkasa. Gas rumah kaca sendiri merupakan zat gas-gas yang berada di atmosfer yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Efek rumah kaca mengakibatkan meningkatkan suhu udara di permukaan bumi sehingga mengakibatkan pemanasan global terjadi. Ciri-ciri lingkungan yang mengalami perubahan iklim. Kekeringan menjadi lebih lama dan lebih ekstrim di seluruh dunia. 2. Suhu air laut yang lebih hangat. Suhu air laut meningkat dan mengakibatkan badai tropis menjadi lebih parah. Glacier. Es mencair lebih cepat. Secara keseluruhan glasier mencair lebih cepat. Tinggi permukaan air laut meningkat dan mengecam kehidupan pesisir serta keseimbangan ekosistem. Baik, terima kasih. Itulah ya kesimpulan kita hari ini. Selanjutnya setelah menyimpulkan, sekarang kita laksanakan tes akhir atau post test ya. Dan soalnya seperti yang tadi yang sudah Bapak bagikan di kuisis, linknya tadi sudah dibagikan ya. Silakan kalian siapkan peralatannya, handphone dan Chromebook-nya. Itulah tadi ya tes akhir atau post test, dan bisa kalian tadi lihat nilainya, dan itu nanti bisa Bapak gunakan sebagai acuan untuk dasar untuk pengelompokan kita untuk pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya sebelum diakhiri, sekarang kita melakukan refleksi. Silakan nanti kalian jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan ya untuk refleksi kita hari ini. Yang pertama, pertanyaan yang ke-1, apa yang telah kita pelajari hari ini? Materinya berupa tadi apa? Perubahan iklim. Yang selanjutnya, hal menarik apa yang telah kita laksanakan? Bagaimana tadi dari awal sampai akhir? Bagaimana yang kalian yang paling menarik? Apa?
Angkat tangan. Melaksanakan kuisis, terus menayangkan video, terus gimana? Nah, berdiskusi, tanya jawab. Dan jadi tadi kelihatannya kan kalian semuanya aktif gitu ya, bekerja, berkelompok, diskusi, kemudian presentasi, saling menanggapi. Kemudian hal yang perlu kita perbaiki pembelajaran yang akan datang, gimana? Atau apa harapan kalian untuk pembelajaran yang akan datang? Lebih semangat, terus lebih menarik lagi, bagaimana lagi? Ya? Materinya lebih diperdalam. Atau masih ada yang lain? Ya, perlu lebih dipersiapkan lagi, yang lebih matang lagi ya. Ya, baik. Terima kasih. Itulah refleksi kita untuk pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya, sebelum ditutup, Bapak akan memberikan tindak lanjut dari pembelajaran ini. Setelah kita mempelajari materi tadi tentang perubahan iklim, banyak sekali manfaatnya untuk kita laksanakan di kehidupan kita ya. Tadi kita bagaimana tahu tentang ciri-ciri yang mengalami perubahan iklim, kemudian upaya pencegahannya gitu ya. Nah, itu silakan nanti kalian manfaatkan ya, sampaikan di masyarakat kepada orang tua bahwa perubahan iklim itu bisa dicegah dan bisa dilihat dari ciri-cirinya gitu ya. Dan untuk selanjutnya, untuk tugas nanti kalian di rumah ya, secara berkelompok, silakan kalian buat poster ya tentang pemanasan global. Temanya tentang pemanasan global, silakan buat semenarik mungkin. Silakan kalian buat poster ya. Silakan kalian tentukan sendiri bahannya, kemudian materinya, dan temanya tentang perubahan iklim. Mau dari dibuat gambar ya, spidol atau apa saja, silakan semenarik mungkin kalian bekerja secara berkelompok dan secara bertanggung jawab. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang ya, insya Allah kita akan mempelajari tentang bumi dan tata surya. Jadi setelah ini silakan kalian siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, silakan kalian untuk berdoa, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita berjumpa lagi pertemuan yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.